Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sejarah Sunan Bonang merusak tatanan orang Jawa. Awal perkembangannya Islam di Jawa, Prabu Brawijaya sang Raja Majapahit sedang terlena hatinya, kurang waspada dalam membuat keputusan, yakni menikahi putri Campa yang beragama Islam. Setiap kali memadu asmara, sang istri kerap memberikan cerita tentang kemuliaan agama Islam dibandingkan agama Buddha. Katanya syariat Rasul itu lebih unggul. Ini dilakukan berulang-ulang sehingga sang Prabu terpengaruh. Raja terpikat pada agama Islam, tapi tidak sampai terucap dari mulutnya. Sampai suatu ketika keponakan putri Campa datang menghadap raja. Namanya Syahid Rahmat Sunan Ampel. Syahid Rahmat memohon diizinkan tinggal di Ampel, juga mohon diizinkan menyebarkan syariat Kanjeng Rasul. Sang Prabu mengizinkan. Syahid Rahmat lantas berdiam di Ampel untuk menyebarkan syariat Kanjeng Nabi. Semenjak itu para maulana dari luar berdatangan ke Jawa. Mereka menghadap raja agar diizinkan bertempat tinggal di pesisir. Raja mengizinkan, makin lama makin banyak orang luar yang tinggal di pesisir Jawa. Semakin banyak orang Jawa yang berganti agama menjadi memeluk agama Arab. Para maulana ini dipimpin oleh Syahid Rahmat Sunan Bonang yang tinggal di Bonang, Tuban. Sebagian maulana berdiam di Tuban. Syahid Rahmat itu seorang maulana dari Arab, masih keturunan Kanjeng Rasulullah. Makanya ia menjadi guru dan panutan orang Islam di Jawa. Orang Jawa sepanjang pesisir berguru kepada Syahid Rahmat. Agama Islam semakin bertumbuh. Orang Jawa di sepanjang pesisir utara memeluk agama Rasul dan meninggalkan agama Budi. Dari Blambangan di timur hingga Banten di barat, semua meninggalkan agama Budi dan menggantinya dengan agama Arab. Orang-orang Jawa itu berbujuk oleh dalil Alif Lam Mim, tergila-gila pada syahadat, lantas meninggalkan agama Budi yang sudah dianut seribuan tahun lamanya, yang menjadi pedoman leluhur. Sebagai agama pribadi yang mulia, mengaturkan diri kepada Pangeran yang Maha Suci, menyembah pada Budi, Hawa. Budi itu adalah zatnya hanya Widi. Hawa adalah kehendak hati. Menurut Budi itu sudah menjadi kelasiman manusia, yakni mengikuti jernihan hati. Kehendak Budi harus diganti. Sahabat apapun manusia tidak, tunduknya hanyalah sekedar menjalani dharma budi yang menggerakkan. Raden Patah sang Adipati Demak. Dikisahkan Raja Majapahit memiliki putra dari rahim putri Cina. Ia lahir di Palembang, namanya Raden Patah. Dia pergi ke Jawa bersama adik seibu lain bapak, namanya Raden Husein. Raden Patah menghadap ayahanda yakni Prabu Brawijaya, bingung untuk memberi gelar untuk putranya ini. Sang putra memiliki 3 identitas karena ia berdarah Jawa. Jika beragama Buddha, maka sesuai kebiasaan para keturunan raja yang lahir di gunung, ia layak bergelar Bambang. Ia juga berdarah Cina.
ia patut bergelar Gyosia, tapi ia beragama Arab, layak diberi gelar Syahid atau Syarif. Itu sepatutnya jika menilik keadaannya. Lantas raja memanggil para nayaka praja untuk meminta pertimbangan Patih Gajah Mada, memberikan saran jika raja berkenan sebaiknya sang putra diberi gelar Babah karena berdarah Cina. Pelafalan ini mirip dengan gelar leluhur Jawa yakni Bambang. Kata Patih Gajah Mada, putra Paduka ini lahir dari ibu Cina. Ia lahir di tanah seberang dan beragama Islam. Maka sebutan yang layak adalah Babah. Selain itu, Babah juga berarti babar atau lahir. Karena ia lahir di negeri seberang, raja senang lantas memberikan gelar putranya dengan nama Babah Patah. Raden Patah menerima gelar itu meskipun dalam hati tidak suka. Ia takut menolak, maka ia terima dengan pura-pura gembira. Lantas ia diangkat sebagai Adipati Demak, membawahi para bupati sepanjang pesisir Demak hingga ke barat. Itulah awal kisah seorang Jawa blasteran Cina yang dipanggil Babah Patah. Itulah cerita tentang Raden Patah yang terkenal kemana-mana sebagai putra sang Prabu yang lahir di Palembang dari rahim putri Cina. Babah Patah dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang seagama dengannya. Ia resmi menjadi menantu Sunan Ampel. Pernikahan dilakukan di Majapahit. Setelah beberapa tahun, lantas ia diangkat sebagai adipati di Demak, bertempat tinggal di Desa Bintara. Lantaran Raden Patah semenjak lahir di Palembang sudah beragama Islam, maka ia diperkenalkan untuk memeluk agama itu. Adapun Raden Husein, ia diangkat sebagai adipati di Terung Kirain Sidoarjo. Sementara itu, syariat Rasul semakin berkembang di mana-mana. Lantas para ulama memohon izin kepada sang Prabu agar diperkenankan memakai gelar Sunan. Maka susunan itu sudah adalah budi sebagai musal dari pengetahuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Jika banyak perbuatan baik, maka budi akan selalu mengarahkan pada kebijakan. Orang seperti ini layak dimintai nasihat tentang pengetahuan lahir dan ilmu batin. Pada masa itu, para ulama masih baik, belum terkena penyakit iri dengki. Sang Prabu Brawijaya menilai bahwa apa yang dilakukan para ulama mirip dengan kebiasaan Buddha. Mereka juga menyebut diri Sunan. Mereka menahan diri dari kesenangan, makan dan tidur. Padahal umumnya orang yang beragama Rasul, mereka tidak suka mencegah makan dan tidur, hanya menuruti keinginan diri dan mulut. Jika tidak makan, akan terasa sengsara. Ialah yang menjadi alasan sang Prabu memberi izin, hingga akhirnya agama Islam semakin membesar. Sunan Bonang mengetuk desa Kedah. Bergantian kisah tentang Sunan Bonang. Banyak orang yang tidak mengetahui kisah ini. Mereka hanya tahu yang baik-baik saja, padahal ada sesuatu yang gaib dan samar yang tak bisa dijangkau oleh mata, telinga, dan bibir. Hanya bisa diketahui melalui ingatan dalam otak serta melalui pandangan batin yang bersih. Semua tulisan Jawa memang tidak ada yang menceritakan kisah ini.
mungkin dianggap mengada-ada, tapi buktinya jelas dan wujudnya ada. Masih bisa dilihat sebagai bukti peninggalan zaman kuno. Maka inilah kisah yang sebenarnya tersebut. Syah dan Sunan Bonang berjalan dari Tuban menuju Kediri, diiringi 2 santrinya. Sesampai di utara Kediri, tepatnya di Kertasana, perjalanan mereka terhalang oleh Kali Brantas yang sedang meluap. Mereka dapat menyeberang dari tepian barat sampai di sisi timur dibantu seorang bandar penjaga kali. Sunan Bonang bertanya kepada Ki Bandar, agama apa yang dianut untuk sekitar sungai ini? Apakah sudah memeluk Islam atau belum? Atau masih menganut agama Budi? Ki Bandar menjawab, Paduka di sini kebanyakan menganut agama Kalang. Hanya sedikit yang beragama Budi, Siwa, Buddha. Adapun agama baru yakni syariat Islam. Baru saja dikenal orang di sini hampir semua menganut agama Kalang. Mereka memuliakan Bandung Bondowoso yang dianggapnya sebagai nabi. Mereka merayakan hari raya setiap hari Jumat Wage, Woku, Woye. Pada hari itu mereka tidak bekerja. Mereka mengisinya dengan makan enak bersama untuk menyenangkan hati, serta tidak bepergian dari rumah. Sunan Bonang berkata pelan, kalau begitu semua orang di sini masih beragama Kedah. Kedah artinya tidak hitam dan tidak putih. Daerah ini juga pantas disebut sebagai kota Kedah. Ki Bandar meninggalkan dengan sopan, saya menjadi saksi perintah Paduka ini. Nama itu pun masih lestari sampai sekarang. Para penduduk Kedah di utara Kediri hanya ikut-ikutan saja. Mereka menerima nama itu. Mereka tidak tahu asal cerita mulanya. Lantas Sunan Bonang berkata kepada santrinya, mintalah air imbon ke penduduk desa. Sungai ini sedang banjir. Airnya kotor sehingga kurang layak untuk bersuci berwudu. Kalau diminum bisa sakit perut. Padahal ini sudah masuk waktu zuhur. Kita harus wudu dan salat. Salah seorang santri bergegas melangkah menuju ke Dukuh Patuk. Ia menjumpai sebuah rumah yang sepi, tak ada satupun laki-laki. Adapun yang menunggu rumah hanya seorang gadis perawan berusia remaja. Ia sedang menenun di depan rumah santri itu, mendekat dan berkata, Mbok, nganten, saya mau minta air imbon yang bening dan bersih. Sang perawan itu kaget, rupanya ia salah paham. Dikiranya santri itu menggoda dan hendak berbuat jahat. Dalam hati ia tidak terima, lalu berkata kasar, kamu itu baru saja melewati sungai, kok malah minta air ke orang desa? Di sini tidak ada kebiasaan menyimpan air. Kalau mau air imbon, ini ada air yang aku imbu di dalam tubuh, namanya air kencing, yang bening dan tersaring. Kalau mau silahkan diminum. Santri itu langsung pergi tanpa pamit. Sepanjang jalan menggerutu, lantas menghadap sang Sunan menceritakan apa yang dialaminya tadi. Sunan Bonang marah sekali sehingga ia berkata bernada kutuk, semoga tanah ini kesulitan air. Para gadis tidak akan menikah kalau belum menjadi perawan tua. Begitu pula para lelaki. Jadilah mereka jaka tua. Seketika itu pula air kali Brantas menyurut. Itu lantaran alirannya
mampang ke timur. Aliran baru itu menerjang hutan, dusun, ladang, dan sawah. Banyak dusun yang merusak diterjang aliran baru dari Kali Brantas. Sementara aliran yang lama mengering sampai sekarang. Ki Bandar penjaga kali takjub melihat kesaktian Sunan Bonang. Wali itu pun lantas melanjutkan perjalanannya menuju Kediri. Semenjak itu di Kedah sulit ditemukan air sepanjang timur hingga barat. Terus kekeringan hanya di sebelah selatan yang dapat ditemui sumur. Para gadis jejaka juga telat menikah. Semua itu lantaran kutukan Sunan Bonang. Setelah generasi ketiga, kutukan itu mulai hilang. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.